Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Miftahul Jana, NPM 1941408, jurusan Sistem Informasi, akan menjelaskan tentang Transaction Processing System atau yang biasa disingkat TPS. TPS adalah sistem yang terkomputerasi yang dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Tujuan utama TPS adalah mengumpulkan data dan mempersiapkan data yang diperlukan untuk sistem informasi lainnya dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Dalam TPS juga ada proses pemrosesan data, yang itu kegiatan manipulasi data agar diperoleh informasi yang diperlukan. Kegiatan manipulasi data dapat berupa kegiatan aritmatika atau kegiatan manual. Dan dalam TPS juga ada cara pemrosesan. Yang pertama ada batch processing, yaitu transaksi ditumpuk dulu kemudian diproses belakangan pada waktu tertentu. Yang kedua ada real time atau kegiatan tidak ada penundaan pemrosesan. Jadi, setiap transaksi yang terjadi segera dibukukan sehingga data selalu dalam keadaan mutakhir. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Julfanida Akbar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manufacturing manajemen informasi sistem. Manufacturing sendiri adalah satu rangkaian kegiatan yang meliputi desain produk, pemilihan barang, perencanaan, manufaktur atau pembuatan, jaminan kualitas, manajemen, dan penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Dalam proses manufaktur ini ada yang disebut receiving and inspecting atau menerima dan memeriksa. Menerima di sini maksudnya mungkin menerima bahan baku untuk sebuah produksi yang akan dibuat, dan memeriksa di sini bisa memeriksa apakah produk yang sudah dibuat ini layak dipasarkan atau tidak. Kemudian ada juga yang namanya order processing atau proses pemesanan. Nah, terus ada lagi Transaction Processing System atau disingkat TPS. TPS ini adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian ada Operational Database. Operational database atau pengoperasian database. Nah, di sini di database ini ada menyimpan data mendetail yang dibutuhkan untuk mendukung operasi suatu organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Kemudian ada yang disebut database of valid transaction. Di sini maksudnya database adalah transaksi yang valid. Jadi valid itu karena semua transaksi itu sudah langsung terekam di database. Itulah sebabnya kenapa dikatakan transaksi valid. Dan di dalam operational database juga ada yang namanya report, misalkan report atau laporan misalnya laporan jumlah barang yang mau dipasarkan misalkan. Halo, nama saya Iqbal Maulana, NPM 1941537. Di sini saya akan menjelaskan tentang database of internal data dan database of external data. Pertama, database internal data adalah penyimpanan data relasional atau sebuah sistem manajemen penyimpanan berbasis data yang digunakan oleh aplikasi dan layanan seperti layanan manajemen hak direktori aktif atau ADRMS, layanan pembaruan server Windows,
dan manajer sumber daya sistem Windows. Selanjutnya, database of external data adalah data yang disimpan di luar database saat ini. Database eksternal dapat berupa data yang kita simpan di database Microsoft Access lain, atau mungkin data yang Anda simpan dalam banyak format file lain termasuk metode akses sekuensial, terindeks, lembar bentang, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Apriliani Hamidah. Saya dari kelas Sistem Informasi A, NPM 1941418. Saya di sini akan menjelaskan tentang Quality Control Report. Pengertian dari Quality Control Report sendiri adalah untuk mengendalikan mutu produk perusahaan. Setiap perusahaan pasti menghasilkan produk yang baik dan berkualitas. Di sini peran seorang quality control sangat jelas terlihat. Kualitas baik maupun buruk produksi perusahaan tergantung dari jasa karyawan di bidang ini, yaitu quality control. Untuk tujuan ini, mereka mempekerjakan staf quality control dalam organisasi tersebut. Tugas quality control yaitu monitoring, uji tes, dan memeriksa semua proses produksi yang terlibat dalam produksi suatu produk. Dia harus memastikan standar kualitas dipenuhi oleh setiap komponen dari produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan. Tanggung jawab dari quality control memantau perkembangan seluruh produk yang diproduksi oleh perusahaan, bertanggung jawab untuk memperoleh kualitas dalam produk dan jasa perusahaannya. Dan saya di sini akan menjelaskan proses control report. Proses control report adalah metodologi standar industri bertujuan untuk mengukur dan mengendalikan kualitas selama proses pembuatan. Dalam penerapan Lean Six Sigma di perusahaan baik itu manufaktur, rumah sakit, dan lain-lain ini, menurut pendapat secara umum bahwa sebenarnya data SPC merupakan dalam bentuk pengukuran produk atau proses diperoleh secara waktu nyata, real time. Dan saya di sini juga akan menjelaskan just in time atau sering disingkat dengan JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya, sesuai dengan yang dikehendakinya. Tujuan sistem produksi just in time atau JIT adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas jumlah dalam produksi overproduction. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, nama saya Luciana Arlan, NPM 1941405 dari kelompok 4, dan saya akan menjelaskan tentang Manufacturing MIS. MRP Reports adalah laporan perencanaan produksi, penjadwalan, dan sistem pengendalian inventaris yang digunakan untuk mengelola proses manufaktur. Sebagian besar sistem MRP berbasis perangkat lunak, tetapi MRP juga dapat dilakukan dengan tangan. Production Schedule adalah suatu metode yang digunakan untuk membuat rencana produksi, baik berupa bulanan ataupun mingguan. Hasil itu juga dibutuhkan untuk menghitung kebutuhan material yang diperlukan dalam proses produksi. CID adalah penggunaan komputer untuk membantu pembuatan, modifikasi, analisis, atau pengoptimalan desain. Dalam sistem CID output, berfungsi untuk menampilkan hasil-hasil gambar yang telah dibuat, bisa dalam bentuk tampilan visual pada layar monitor atau tampilan cetak oleh printer. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Manufacturing Application Database. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Haidar Vera Azahra, biasa dipanggil Haidar, NPM 1941422, jurusan Sistem Informasi A. Oke, jadi manufacturing ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada manufacturing DSS, lalu yang kedua ada manufacturing ESS, lalu yang ketiga ada manufacturing ES. Saya akan menjelaskan yang manufacturing DSS terlebih dahulu. Manufacturing DSS atau Decision Support System merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung bisnis atau kegiatan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah,
Tujuan dari DSS ini yaitu untuk melayani manajemen, operasi, tingkat perencanaan organisasi, dan sebagainya. Lalu selanjutnya yang kedua, Manufacturing ESS atau Executive Support System merupakan sebuah sistem yang digunakan para senior manager atau eksekutif sebuah perusahaan atau organisasi untuk memberikan dukungan terhadap keputusan yang tidak terprogram dalam manajemen strategis. Informasi ini sering bersifat eksternal, tidak terstruktur, dan bahkan tidak pasti. Lalu, informasi yang diberikan eksekutif oleh Executive Support System antara lain informasi pasar, informasi teknologi, informasi investasi, dan sebagainya. Lalu, contoh dari informasi Executive Support System ini yaitu database eksternal, laporan pasar, laporan teknis dari konsultan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada Manufacturing ES atau Expert System, merupakan pengetahuan lebih tepatnya sistem yang menggunakan pengetahuan manusia dalam komputer untuk memecahkan masalah yang biasanya dikerjakan oleh seorang pakar, misalnya dokter, lawyer, analis, dan lain sebagainya. Sistem ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada user interface, lalu yang kedua ada knowledge, dan lain sebagainya.